Kepokers, happy weekend. Selamat datang kembali di Media Kepo Present, podcast favorit kalian yang selalu mengupas tuntas isu-isu menarik dan penting. Saya Mr. Kepo ditemani oleh Mrs. Kepo yang cantik jelita. Hai Kepokers, senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Dan seperti biasa, Mr. Kepo selalu pandai merayu. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin bikin sebagian dari kita deg-degan, tapi sebenarnya sangat penting untuk masa depan finansial kita. Betul sekali Mrs. Kepo, hari ini kita akan bongkar tuntas strategi bebas utang, cara melunasi utang kartu kredit atau pinjaman lainnya, dan membangun kebebasan finansial. Siapa nih di sini yang lagi pusing sama tagihan? Jangan khawatir, karena kita akan kasih solusinya. Nah, pastinya banyak Kepokers yang relate ya. Apalagi di era sekarang, kemudahan akses pinjaman dan kartu kredit seringkali membuat kita terlena. Tapi, jangan sampai jadi bumerang Kepokers. Mengenali masalah utang. Oke, mari kita mulai dengan langkah pertama. Mengenali dan mengakui masalah utang. Mrs. Kepo, menurut kamu, kenapa sih orang sering terjebak utang? Banyak faktor Mr. Kepo. Bisa karena gaya hidup yang di luar kemampuan, konsumsi yang berlebihan, kurangnya perencanaan keuangan, atau bahkan kebutuhan mendesak yang tak terduga. Yang paling Setuju. Nah, setelah itu, Kepokers harus data semua utang yang dimiliki, mulai dari kartu kredit, pinjaman online, KPR, cicilan kendaraan, semuanya. Catat jumlahnya, bunga yang berlaku, dan tanggal jatuh tempo. Ini penting untuk melihat gambaran utang secara keseluruhan. Betul sekali Mr. Kepo. Ibaratnya, kalau mau sembuh dari penyakit, kita harus tahu dulu penyakitnya apa kan? Dengan mendata semua utang, kita bisa tahu mana yang paling berdarah-darah atau memiliki bunga paling tinggi. Strategi melunasi utang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, strategi melunasi utang. Ada dua metode populer yang bisa Kepokers coba. Yang pertama adalah metode bola salju, debt snowball. Mrs. Kepo bisa jelaskan? Tentu, metode bola salju ini fokus melunasi utang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu sambil tetap membayar pembayaran minimum untuk utang lainnya. Setelah utang terkecil lunas, alokasikan dana pembayaran utang tersebut untuk utang selanjutnya yang paling kecil. Ini akan memberikan momentum dan motivasi karena kita bisa melihat utang lunas satu persatu. Jadi rasanya seperti salju yang bergulir dan membesar ya, Mrs. Kepo. Lalu yang kedua ada metode longsoran, debt avalanche. Ini lebih fokus ke angka. Betul, metode longsoran ini lebih mengutamakan melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Jadi, setelah utang bunga tertinggi lunas, dana yang tadinya untuk utang itu dialihkan untuk utang dengan bunga tertinggi berikutnya. Secara matematis, metode ini lebih efisien karena kita menghemat lebih banyak biaya bunga. Wah, menarik sekali kedua metode ini. Kepokers bisa pilih mana yang paling cocok dengan karakter dan kondisi finansial kalian. Selain itu, ada beberapa tips tambahan nih. Pertama, buat anggaran ketat. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Prioritaskan kebutuhan dasar. Ya, dan sebisa mungkin tingkatkan pemasukan. Bisa dengan kerja sampingan, jual barang yang tidak terpakai, atau mencari penghasilan tambahan lainnya. Setiap rupiah yang bisa dialokasikan untuk melunasi utang itu sangat berarti. Penting juga untuk negosiasi dengan pemberi pinjaman. Terkadang mereka mau memberikan keringanan atau restrukturisasi cicilan jika kita proaktif. Dan yang tak kalah penting, hindari utang baru saat dalam proses pelunasan. Ini kunci utama. Membangun kebebasan finansial pasca utang. Setelah berjuang melunasi utang, langkah selanjutnya adalah membangun kebebasan finansial. Mrs. Kepo, apa saja pondasi yang harus dibangun? Yang pertama dan paling penting Kepokers adalah membangun dana darurat. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Ini akan menjadi bantalan kita jika ada kejadian tak terduga sehingga kita tidak perlu berutang lagi. Betul sekali. Lalu mulai berinvestasi. Setelah utang lunas dan dana darurat terbentuk, alokasikan sebagian pendapatan untuk investasi. Bisa saham, reksadana, properti, atau emas. Sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi kalian. Dan jangan lupa, edukasi finansial berkelanjutan. Terus belajar tentang pengelolaan uang, investasi, dan perencanaan keuangan. Dunia finansial terus berubah, jadi kita juga harus terus update ilmu.
Yang terakhir, tetapkan tujuan finansial jangka panjang. Mau pensiun dini, mau beli rumah impian, mau dana pendidikan anak. Dengan tujuan yang jelas, kita jadi punya motivasi untuk terus disiplin dalam mengelola keuangan. Wah, gak kerasa ya, Mr. Kepo sudah di ujung acara nih. Kita ngobrolin strategi bebas utang ini. Semoga Kepokers bisa mendapatkan insight dan semangat baru untuk meraih kebebasan finansial. Betul sekali, Mrs. Kepo. Ingat ya, perjalanan menuju bebas utang itu butuh kesabaran dan disiplin. Tapi hasilnya akan sangat memuaskan, yaitu kebebasan finansial yang akan memberikan ketenangan pikiran. Yap, jangan menunda lagi Kepokers. Mulai dari sekarang, buat rencana, disiplin, dan rasakan perubahan positifnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan episode ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman atau keluarga yang butuh inspirasi bebas utang, dan pastinya subscribe channel Media Kepo Presents agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan Kepokers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Kepo! Bye-bye! Have a nice weekend.